Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 3 pada tugas presentasi dari matkul strategi manajemen yang diampu oleh dosen Miftahul Surur. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, tidak memperpanjang mukadimah karena ini berhubungan dengan waktu, karena waktu adalah uang. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan. Sebelum ke pembahasan, kita bahas dulu anggota tim dari kelompok kami, kelompok 3. Nah, yang pertama ada Afdal Zikri, Ardian Syahripal, Iwan Permana, dan Izar Sapawi. Selanjutnya kita ke latar belakang dari pembahasan kami. Grab adalah sebuah perusahaan yang menaungi kepada pengguna transportasi. Tapi ini lebih ke online gitu. Jadi sistem kayak pemesanannya harus online. Sebelumnya nama Grab ini sendiri May Taxi ini dari 2011 sampai 2013. Nah, dari 2013 terjadi pergantian nama lagi dari May Taxi jadinya Grab Taxi. Kode emiten Nasdaq Grab. Didirikan pada tahun 2012, yakni pada tanggal 16 Juni, tepatnya 11 tahun lalu, yaitu tadi sebagai May Taxi di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan nama pendirinya Anthony Tan dan Tan Hoi Ling. Nah, namanya pun nama-nama Cina ini. Kantor pusatnya berada di Singapura, dan di Indonesia kita ini tepatnya di Jakarta, pusat besarnya. Cabangnya meliputi Asia Tenggara kecuali Brunei Darussalam dan Laos, dan meliputi 400 lebih kota dan area metropolitan. Tokoh kunci atau presidennya Ming Ma. Adapun CEO dari perusahaan ini adalah yang tadi Anthony Tan dan Tan Hoi Ling. Produk aplikasi seluler, jasa transportasi, pengiriman dan layanan keuangan. Total karyawan pada data di tahun 2019 berkisar di 6.000, sekitar 6.000. Dan situs webnya https://www.grab.com. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya bagaimana detail dan lebih jelasnya. Kepada Saudara Izar Sapawi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan Izar Sapawi. Kita lanjutkan presentasi dari Iwan Permana yang tentang penyesuaian regulasi. Baik, Grab telah melakukan beberapa penyesuaian untuk mematuhi regulasi pemerintah Malaysia. Salah satu contohnya adalah pengenalan sistem hailing yang diatur oleh pemerintah pada tahun 2019. Jadi ini telah ada pada Malaysia duluan pada tahun 2019 sebelum ada di Indonesia. Kemudian Grab juga telah memperkenalkan fitur keamanan tambahan seperti verifikasi pengemudi dan pelanggan. Jadi banyak kegunaan verifikasi tersebut itu untuk pelindung bagi pelanggan. Kemudian serta perlindungan asuransi. Jadi inilah keunggulan-keunggulan yang sangat bagus pada Grab. Kemudian lanjut kepada slide berikutnya, itu pertumbuhan bisnis. Meskipun harus menyesuaikan diri dengan regulasi pemerintah, Grab tetap berhasil mempertahankan pertumbuhan bisnisnya di Malaysia. Jadi ini yang saya sampaikan tadi, Grab itu pertumbuhan bisnisnya sangat kokoh ya, sehingga dia dalam keadaan apapun tetap bisa bertahan.
Kemudian Grab telah memperluas layanannya ke berbagai wilayah di Malaysia. Jadi Grab ini bukan di Malaysia saja, namun dia telah terbagi dari berbagai negara lainnya. Dan memperkenalkan fitur baru seperti Grab Food dan Grab Pay. Selain itu, Grab juga terus melakukan inovasi dan investasi di bidang teknologi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan efisiensi operasional. Kemudian lanjut ke slide berikutnya, itu ketentuan layanan dan kebijakan Grab. Jadi Grab ini memiliki ketentuan layanan dan kebijakan Grab sebagai berikut, merupakan perjanjian yang mengikat secara hukum antara pengguna dan Grab. Antara pengguna dan Grab maksudnya ini ibaratnya antara yang menggunakan dan yang punya Grab. Dalam ketentuan ini, Grab Indonesia tidak mentolerir tindakan main hakim sendiri. Jadi apabila terjadi main hakim sendiri, Grab tidak mentolerir ya. Kemudian termasuk tidak terbatas pada mengintimidasi, mengancam, atau memaksa pelapor untuk membuat pernyataan tertulis atau lisan untuk mencabut laporan. Jadi inilah ketentuan layanan dan kebijakan Grab yang tertera. Jadi ketika pelanggan itu ingin baratnya ada ketidaknyamanan, maka dia bisa membuat laporan. Kemudian selanjutnya akan dibahas oleh saudara Erdian Sahripal. Kepada saudara kami, silakan. Baik, bismillah, melanjutkan dari pernyataan dari Izhar, yaitu tentang tambahan saja tentang kode etik dari PT Grab ini. Jadi di Indonesia, Grab ini juga memiliki kode etiknya. Yang pertama itu adalah Grab Indonesia sangat mengutamakan kepentingan kenyamanan dan keamanan serta akan bertindak tegas atas segala tindakan kekerasan seksual dalam penggunaan pelayanan. Jadi ketika Grab ini berada di Indonesia, maka dia juga mendukung tentang kenyamanan dan keadaan yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, Grab Indonesia memberi perhatian lebih dalam hal kekerasan seksual menimpa misalkan kayak kelompok yang rentan, contohnya misalkan kayak anak-anak gitu. Terus yang kedua ada penyandang disabilitas, yang ketiga ada perempuan hamil, lansia, masyarakat adat atau korban kekerasan yang lain. Nah yang ketiga ada Grab Indonesia juga mengadopsi definisi anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu seseorang berusia di bawah 18 tahun. Jadi ketika mereka menggunakan layanan ini, misalkan contoh kayak anak sekolah menggunakan layanan Grab ini, maka mereka mendapatkan perlindungan dari Grab tersebut, karena kan dia mengambil dari kode etik di Indonesia tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu ada perlindungan hukum. Yang pertama itu ada penelitian menunjukkan bahwa Grab memberikan perlindungan hukum bagi pengendara Grab Bike dalam memberikan rasa keamanan, kenyamanan. Contoh kan kayak dibawakan kayak helm kalau misalkan dia naik motor, atau misalkan kayak di mobil mungkin dia kayak menggunakan sabuk pengaman, dan juga perlindungan hak gitu kan, kayak memberikan keamanan contoh pada anak-anak atau perempuan dari kekerasan. Kemudian yang kedua dalam undang-undang tahun nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya hanya membatasi angkutan umum saja. Jadi Grab ini sejenis angkutan umum juga, cuman bedanya dia ini secara online. Nah selanjutnya ini adalah yang pembahasan terakhir yang akan dijelaskan oleh saudara kita Abdul Zikri kepada saudara, kami persilakan. Tayyib. Selanjutnya kita masuk pada bagian perspektif syariah pada perusahaan Grab. Yang pertama tentunya ada harus menjalankan prinsip keadilan dan kejujuran, di mana di sini kami mengambil dalil dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 135 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah
walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. Artinya di sini menekankan prinsip ataupun jiwa keadilan dan kejujuran di dalam diri sendiri maupun ketika kita bekerja menjadi driver ataupun customer sekalipun. Poin yang kedua adalah yaitu dalam perspektif ekonomi Islam. Bisnis yang baik adalah bisnis yang dijalankan harus sesuai dengan kaedah-kaedah serta prinsip yang sudah ada di dalam Al-Quran serta yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Artinya apa? Perlunya kita menjalankan sebuah bisnis ataupun di dalam perusahaan Grab ini ketika ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih serius di dalam syariah, perlunya menerapkan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah dan juga menerapkan etika bisnis syariah serta transparansi di dalam perusahaan ini. Kemudian ada yang ketiga, adanya konsep syirkah. Konsep syirkah mudharabah dapat diterapkan pada pendapatan ojek online di aplikasi Grab. Syirkah mudharabah adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha, di mana pemilik modal memberikan modal dan pengelola usaha memberikan tenaga kerja dan keahlian. Dalam konteks Grab, pengemudi ojek online dapat dianggap sebagai pengelola usaha, sedangkan perusahaan Grab itu sendiri sebagai pemilik modal. Namun, perlu diperhatikan bahwa penerapan syirkah mudharabah pada perusahaan Grab ini khususnya masih perlu diteliti lebih lanjut karena masih ada beberapa konteks-konteks yang belum full syariah. Baik, yang keempat yaitu perspektif syariah yang kami dapati yaitu perusahaan Grab juga harus menekankan perlindungan secara sepihak oleh konsumen. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam yang menekankan pentingnya perlindungan hak-hak individu. Artinya, perusahaan Grab ini haruslah menjaga hak-hak individu baik dari driver ataupun dari customer itu sendiri. Sekiranya mungkin ini adalah penerapan-penerapan prinsip syariah yang dijalankan sekarang oleh perusahaan Grab itu sendiri. Kemudian selanjutnya penutupan. Sekian dari yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf. Apabila ada kejanggalan atau pertanyaan mungkin bisa dilampirkan atau ditanyakan kepada kontak di bawah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.